Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Betania, dan semua jemaat yang sedang mengambil bagian ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan yang indah dalam keluarga kita. Karena keluarga adalah tempat di mana setiap anggota bertumbuh di dalam iman, mengenal dan memahami kasih daripada Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita yang indah dengan melakukan Kidung Jemaat 389, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur hanya kepada Engkau yang telah mengasuh kami ketika kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang Engkau anugerahkan. Kami kembali dikumpulkan dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan anggota keluarga kami di tiap-tiap rumah tangga. Karena itu, kami datang kepadamu dan kami memohon, kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami, dan kami landasi ibadah pada saat ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 308, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang sangat memahami kerinduan dari setiap kami anak-anak-Mu ketika kami menjalani kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami terbatas dan lemah.
Kami akan menjadi kuat dan mampu ketika Tuhan melengkapi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, di saat yang indah ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah jauh bagian firman Tuhan untuk kita semua. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini untuk dipelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian lewat persekutuan ibadah rumah tangga pada saat ini. Kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, tentu kita pernah mendengar pepatah, ada gula, ada semut. Ada semut, ada gula. Atau sebaliknya. Bagian dari pepatah ini mau mengatakan bahwa sebenarnya di mana ada sebuah keberuntungan, di situ ada begitu banyak orang hadir untuk memperolehnya. Bagian dari pepatah ini juga mengingatkan kepada kita tentang cerita dari Injil Markus yang kita baca pada saat ini. Ada begitu banyak orang yang pergi menjumpai Yesus dengan kerinduan, dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan sebuah keuntungan terhadap keadaan yang dialami oleh orang-orang ini. Injil Markus, dia mau mengingatkan kepada setiap pendengar, kepada setiap kita, bahwa sebenarnya sebagai manusia dalam perjalanan kehidupan yang kita lalui ini, sadar atau tidak sadar, kita membutuhkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus dia mampu menolong kita.
Yesus mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Kebutuhan kita akan Yesus sebagai manusia, kadangkala kita hanya sebatas ketika kita mengingini sesuatu untuk mendapatkan. Namun, ketika kita mendapatkan, kita bisa saja melupakan Dia. Inilah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Namun terhadap realita ini dan bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, mengajak dan mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita memang membutuhkan Dia. Sebab Dia mampu menyembuhkan segala keadaan kita. Dia punya kuasa untuk mengendalikan segala situasi, segala derita, segala penyakit. Seperti juga yang dialami oleh begitu banyak orang yang datang dan mengikuti Dia pada waktu itu. Rupanya apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Ada kerinduan yang besar untuk mereka beroleh kesembuhan. Ada kerinduan yang besar untuk mereka bisa mendapatkan keadaan yang baik kembali. Karena itu tidak heran, sampai dimanapun Yesus Dia pergi, mereka terus mencarinya untuk mendapati Dia. Itu berarti bahwa mereka sadar bahwa Yesus Dia punya kuasa. Namun persoalannya, apakah kesadaran mereka itu Dia sadar terus ataukah hanya ketika Dia membutuhkan saja? Ini persoalan. Dan inilah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita butuh Yesus, kita datang menjumpai Dia. Apapun yang menjadi penghalang, kita berjuang untuk bisa menjumpai Dia dan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan permohonan kita. Namun, ketika kita ada di dalam keadaan yang aman, damai, tenang, mungkinkah kita terus menjumpai Dia? Ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Terhadap kondisi yang sedang kita alami pada saat ini, semua kita tidak terlepas satupun juga. Kita bergumul dengan COVID-19. Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam pergumulan kita, selalu kita panjatkan doa kepada Dia agar kita bisa keluar dari kondisi ini. Dan tentu kita selalu datang menjumpai Dia. Ini rupanya membutuhkan kesabaran kita. Membutuhkan keseriusan kita untuk menjumpai Yesus. Dan membutuhkan ketenangan hati dan pikiran kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau disampaikan oleh Injil Markus dalam bagian firman Tuhan untuk kita semua. Rupanya penulis Injil Markus ini mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya ketika Yesus Dia melakukan penyembuhan, di situ rupanya ada kasih daripada Allah yang mau disampaikan. Bahkan bukan cuma hanya itu saja. Terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia menyembuhkan banyak orang. Dan setelah itu, Dia tidak menginginkan agar apa yang telah diperbuatnya itu diberitakan ke seluruh tempat. Diceritakan. Ini menunjukkan bahwa Yesus Dia tidak menuntut akan pujian. Dia tahu bahwa ada banyak orang membutuhkan pertolongan Dia. Dan karena itu, terhadap pertolongan itu yang telah Dia berikan, Dia tidak menuntut apapun. Dia tidak menginginkan pujian. Karena itu, kepada roh-roh jahat, Yesus mengingatkan untuk jangan
menyiarkan atau menceritakan siapa Dia yang sebenarnya. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita telah mengambil sebuah keputusan untuk mengakui, meyakini, dan mengikuti Yesus. Itu sesuatu yang sangat baik. Namun terhadap keputusan yang kita ambil, kita diingatkan bahwa sebagai orang yang mengikuti Dia, kita tidak saja hanya menyaksikan, menikmati apa yang telah kita terima. Namun ada tanggung jawab yang harus kita teruskan. Kita mewartakan apa yang telah kita saksikan. Bukankah itu sebagai sebuah bentuk kesaksian? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan untuk saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang, walaupun kita ada dalam jarak yang jauh. Namun itu tidak memutuskan kita untuk tetap terus membangun hubungan dan relasi kita. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, marilah kita meneruskan apa yang telah kita dapatkan, apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Menguatkan, menopang, menghibur di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang sangat mengerikan ini. Namun kita harus percaya bahwa kasih daripada Allah tidak akan pernah berhenti. Kita harus yakin bahwa kuasa Allah akan turun dan melawat kita, setiap orang yang percaya. Karena itu, yakin dan teruslah mencari Dia dalam doa dan dalam renungan firman Tuhan. Kita akan beroleh kekuatan dalam perjuangan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama melakukan Kidung Jemaat 445 sebagai respon kita terhadap firman yang telah kita dengar. Susahku,
Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang menjadi tempat sandaran kami, tempat kami mencurahkan isi hati kami, tempat kami menuangkan segala sukacita kami. Kami berterima kasih sebab sampai dengan saat ini Engkau tetap ada dan menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengambil bagian bersama-sama dengan anggota keluarga di setiap rumah tangga kami. Kami boleh berkumpul bersekutu dan kami boleh kembali dipuaskan untuk memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah, Engkau melawat kami dan tetap terus menuntun kami di dalam pergumulan setiap kami masing-masing. Karena itu kami berdoa bagi keluarga Bapak Christopher Lacina, bagi keluarga Bapak Joni Silak, bagi keluarga Bapak Daniel Silak, bagi keluarga Bapak Erwin Tola, bagi keluarga Bapak Sandro Yami, bagi keluarga Bapak Hans Tule, bagi keluarga Bapak Yopi Sui, bagi keluarga Bapak Gary Heli, bagi keluarga Bapak Hans Yohanes, bagi keluarga Bapak Robert Manibak, dan bagi keluarga Bapak Dedi Pah. Tuhan, Engkau Allah yang sangat memahami dan tahu akan setiap pergumulan dari setiap keluarga-keluarga ini. Kiranya Allah yang baik, yang penuh dengan kuasa, menolong, menuntun mereka dalam kehidupan yang mereka jalani. Demikian juga dalam tanggung jawab dan pergumulan mereka masing-masing. Pekerjaan yang Engkau percayakan, tugas sebagai seorang yang harus mengambil bagian sebagai bapa dan mama, sebagai anak-anak. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus menerangi mereka, agar persekutuan yang terjadi dalam persekutuan mereka, itu tetap menjadi persekutuan yang indah. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa melewati dan menjalani kondisi saat ini, Tuhan Engkau ada untuk menopang dan menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mampukanlah kami semua agar kami sadar, agar kami tahu dan kami membuat sebuah pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah pergi dan meninggalkan kami. Karena itu, Tuhan, tolonglah kami. Segala berkat kami terima daripada-Mu. Kekuatan, nafas kehidupan, dan dari apa yang kami kerjakan, kami beroleh berkat dari hasil yang kami lakukan melalui pekerjaan kami. Tuhan, Engkau memberkati semua yang kami terima ini. Kami membawa semua itu kepadamu, karena kami percaya bahwa ketika Tuhan membuka berkat-berkat-Mu, maka kami akan menikmati. Dan karena itu, terimalah apa yang menjadi bagian yang harus kami bawa kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Dan marilah Tuhan menolong, memberkati, dan menuntun kami selalu. Biarlah setiap rumah tangga
yang sedang mengambil bagian dalam persekutuan saat ini, ataupun rumah tangga yang ada dalam persekutuan mereka. Tuhan tetap menolong, menjaga, melindungi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Sertailah kami untuk melewati hari ini dan memasuki hari yang baru. Di dalam nama Tuhan yang akan tetap terus melengkapi kami dan senantiasa menyempurnakan kami dengan kasih dan dengan berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa, menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam. Tuhan memberkati Bapak, Mama, dan keluarga semua.